Memalukan, kampanye sepi kubu 02 batal bagi minyak goreng yang dijanjikan. Ngambek ya, penonton kecewa. Ini kejadian di alun-alun Lubuk Pakam pada saat kampanye Jalan Santai Senam Gemoy dari Partai Gerindra. Tadi setelah acara Lakitro ada bersisa minyak beberapa kardus. Panitia mengusulkan untuk tidak dibagikan ke masyarakat dengan alasan ricuh. Karena acara berlangsung lama sehingga acara tidak sampai. Itu memang karakter aslinya Prabowo dan tidak bisa dipaksakan juga dia untuk bicara teknis dengan data. Jadi di mananya sih Prabowo itu mirip dengan Jokowi? Nggak ada sama sekali, beda jauh. Dan ini yang membuat saya sejak dulu tidak memilihnya menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Kegiatan dalam rangka roadshow memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran viral di media sosial. Jalan santai dan senam gemoy juga dilakukan di alun-alun Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Zaki yang merupakan Ketua DPRD Deli Serdang didampingi oleh Caleg DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra, Indah Yana SH, mengungkapkan jumlah peserta yang hadir sudah sesuai ekspektasi. Bahkan sebelum pelaksanaan acara dirinya hanya menargetkan 3.000 peserta untuk setiap dapil. Menurutnya, kegiatan itu juga sebagai bentuk interaksi kader Partai Gerindra dengan masyarakat untuk meyakinkan pemilih untuk memilih Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Melihat antusiasme warga mengikuti jalan santai dan senam gemoy, Zaki pun lantas optimis Prabowo Gibran akan menang telak di Deli Serdang. Ia menargetkan kemenangan Prabowo Gibran. Tapi ada momen menarik saat acara jalan santai dan senam gemoy itu berakhir. Dalam video yang beredar, banyak warga yang mengeluh dan kecewa berat dengan pelaksana acara jalan santai dan senam gemoy tersebut. Pasalnya, ada puluhan kardus minyak goreng sisa dengan jumlah yang sangat banyak yang mana tidak dibagikan kepada masyarakat Pakam. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa ditipu. Mereka merasa kecewa dengan kubu 02 yang tidak memperhatikan masyarakat bawah. Seharusnya minyak goreng itu dibagikan ke masyarakat di sekitar lokasi acara. Tapi, panitia kubu 02 malah akan membagikannya di sub-sub ranting. Itulah yang membuat masyarakat kecewa. Sebenarnya masyarakat sudah kecewa dengan kubu 02, terutama kepada Prabowo Subianto. Ini terlihat ketika Prabowo kampanye tidak disambut baik oleh masyarakat. Prabowo dicuekin, tidak digubris kedatangannya. Bahkan masyarakat tidak seantusias yang digembar-gemborkan. Seharusnya, Prabowo ini pensiun saja sekarang atau pensiun dini, biar mengurangi stres dan luapan emosinya bisa dikontrol. Apalagi pada saat kampanye, ia dicuekin warga. Kasian. Soalnya, kalau masih kalah lagi, bisa jadi Prabowo akan memperkarakannya setelah dirinya sujud syukur membelakangi kiblat. Waduh. Prabowo sulit membendung ambisinya itu, dan itulah kekalahan dirinya. Prabowo sulit mengontrol dirinya dan segala macam ambisinya adalah bukti nyata bahwa dirinya sulit memimpin. Jangankan memimpin orang lain, diri sendiri saja sulit dipimpinnya. Bukankah pemimpin yang hebat itu adalah dia yang sudah selesai dengan dirinya, yang bisa mengontrol dirinya dan segala macam ambisi, sehingga dengan demikian justru rakyat akan berharap dipimpin oleh orang yang sudah selesai dengan dirinya karena tidak punya kepentingan pribadi atau golongan, justru hanya memikirkan kualitas bangsa dan rakyatnya. Prabowo mungkin sudah sangat tahu bahwa ternyata branding gemoy tidak juga membuatnya mengubah karakter dirinya, justru hanya menjadi bahan tertawaan. Bahkan ada yang sampai menuliskan bahwa gemoy itu adalah gerombolan monyet. Waduh, efek dari singkatan gemoy itu sendiri. Bukan saya yang bilang loh ya. Prabowo sudah tahu kalau itu semua tidak menaikkan pamornya. Prabowo tetaplah Prabowo yang dengan gayanya yang mungkin mayoritas rakyat sudah muak. Makanya ia dicuekin dan tidak dianggap oleh masyarakat Lampung. Prabowo harusnya sudah paham bahwa bagaimanapun kerasnya membranding dirinya, gak akan bisa melawan sisi gelap sejarah dirinya. Sejarah Prabowo yang sampai saat ini belum bisa hilang adalah kasus pelanggaran HAM atau penghilangan aktivis 98. Ini sulit banget dilupakan. Jadi bagaimana bisa disebut pemimpin bangsa jika pernah menculik aktivis? Gak kebayangkan jika berkuasa lalu mengeluarkan keputusan yang sangat berbahaya lalu dikritik keras. Yang kritik malah hilang atau dibungkam. Bagaimana menurut Anda? Beraninya main-main dengan Mahfud MD, dibalas telak bodoh. Istana langsung panik, Prabowo Gibran ketakutan.
Satu, potensi kecurangan TSM. Satu, misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Kami melihat ini berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam jabatan sebagai Kemenkopolhukam dalam kepentingan sebagai cawapres. Prof, terkait TKN, Pak Habibur Rahman mau melaporkan 16 kecurangan. Salah satunya ada nama Prof Mahfud yang mau dilaporkan karena Prof Mahfud membuka posko pengaduan terkait kecurangan pemilu. Bodoh itu. Ini gimana, Prof? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya des pemilu. Sejak tahun 2014 sudah ada. Dan itu bukan penyelenggara pemilu, tidak akan mengadili pemilu, tidak akan pulang pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU. Itu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan lalu disampaikan ke KPU. Supaya tahu juga bahwa di DES itu ada 19 kementerian lembaga termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemdagri, KPU, Bawaslu masuk di situ. Itu kan orang bodoh nggak baca fakta lalu menganggap itu salah. Kan itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh capres manapun, cawapres manapun. Dan Menko Polhukam di situ hanya sebagai pembuat SK-nya dan tidak ngambil tindakan hukum apa-apa. Tidak mengadili ya, Prof. Tapi Prof Mahfud dinilai abuse of power sama. Ya biar aja namanya Habibur Rahman. Habibur Rahman nggak usah didengar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. TKN Prabowo Gibran akan melaporkan Mahfud MD usai membuka des pemilu di Kemenkopolhukam. Mahfud MD sebut itu sebagai bodoh. Menurut Mahfud, posko pemilu itu sudah ada. Bukan posko namanya di Kemenkopolhukam, tapi des pemilu. Sejak 2014 sudah ada. Sebelumnya, TKN melalui Habibur Rahman menyebut bahwa posko pemilu yang dibuka Kemenkopolhukam berpotensi menyalahgunakan wewenangnya. Posko itu membuka pengaduan pelanggaran pemilu. Mahfud lagi-lagi mengoreksi bahwa itu bukan posko pemilu, melainkan des pemilu. Des itu disebut bukan bagian dari penyelenggaraan pemilu. Para petugas pada des koordinasi pemilu hanya mencatat peristiwa, menerima laporan, dan menyampaikannya ke KPU. Des ini terdiri dari 19 lembaga, termasuk TNI, Polri, Kemlu, Menteri Keuangan, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. Mahfud kemudian menyebut Habibur Rahman bodoh karena tak tahu fakta sesungguhnya. Menurut Menko Polhukam itu, jika des atau posko pengaduan kecurangan pemilu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh salah satu partai atau capres-cawapres manapun. Bahkan Mahfud juga tidak memperdulikan laporan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak TKN Prabowo Gibran. Memang TKN kubu Prabowo ini memang bego ya, sama seperti capresnya yang tidak membaca data dengan benar. Kubu Prabowo hanya bisa nyinyir, menuduh, menebar fitnah, bahkan membuat manuver seolah-olah kubu mereka yang terzolimi. Karena mereka takut kalah dan gagal menang satu putaran. Mereka juga melakukan intimidasi kepada para lawan mereka, seperti yang dilakukan kepada Mahfud MD ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, Hasto Kristianto mengaku TPN Ganjar Mahfud terus menjalin komunikasi dengan Tipnas Amin untuk menghadapi intimidasi yang mereka terima menghadapi Pilpres 2024. Intimidasi dan penghadangan itu menurut Hasto terjadi dari hulu hingga hilir. Di hulu, kata Hasto, ada pihak yang dihadang untuk mendukung pasangan Capres Ganjar Mahfud, sedangkan di hilir menurut dia ada penghalangan dalam pelaksanaan kampanye di lapangan. Ya begitulah Prabowo dan timnya, kekuasaannya kembali meronta. Arogansi yang dulu mereda sekarang bangkit karena dukungan besar dari sang presiden. Saya awalnya tidak percaya dengan fenomena yang akhir-akhir ini mengganggu mata, telinga, kepala, dan semuanya, tapi ternyata itu memang ada. Maka dari itu, satu-satunya jalan untuk memperbaiki situasi adalah memilih kandidat yang jauh dari masalah, jauh dari drama, dan jauh dari settingan. Kandidat tepat sebagai pemimpin 2024 adalah Ganjar Mahfud. Kenapa tidak yang satunya? Karena tidak bisa kerja. Dilihat dari rekam jejak keduanya yang jauh dari keberhasilan dan justru gagal. Bahkan keduanya juga bermasalah karena sempat menjadi pasien KPK dan memiliki beban masa lalu yang belum beres. Kita tidak mau keluar dari mulutnya buaya. Kita tidak mau keluar dari mulut buaya, masuk lagi ke mulut buaya lain. Makanya pilihannya yang pasti cuma Ganjar Mahfud. Keduanya punya rekam jejak yang tidak lagi diragukan dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi hingga membuat program yang keberhasilannya bisa dilihat di Jawa Tengah.
Di saat politik dinasti melenggang bebas dengan terindikasi adanya nepotisme, Ganjar Mahfud tidak akan membiarkan hal itu terjadi karena keduanya memiliki hal utama untuk menghabisi barisan koruptor. Siapapun mereka yang masih meneruskan budaya setor menyetor, jual beli jabatan, menerapkan pemberian hadiah yang berpotensi gratifikasi, bahkan intimidasi seperti di atas, hukuman berat siap menanti. Bagaimana menurut Anda?